Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mufiratul Husna dengan NIM 2100903 dari Prodi PGSD kelas 1B. Di sini saya kelompok 3,4 Ruqayyah binti Muhammad dengan di video kali ini saya akan mereview materi mentoring tahsin dari pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan ketiga mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun sendiri terbagi menjadi 4. Ada izhar, idgham, ikhfa, dan juga iqlab. Izhar menurut bahasa yaitu terang atau jelas, sedangkan izhar menurut istilah yaitu pengucapan nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa disertai dengung. Izhar dalam hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 2. Ada izhar halqi dan juga izhar mutlak. Izhar halqi kenapa disebut dengan izhar halqi? Karena hurufnya berasal dari halqi atau tenggorokan. Huruf dari izhar halqi itu ada 6, yaitu alif, ha, ain, ha, kha, ain, dan ghain. Nah, contoh dari izhar halqi yaitu min akhi. Yang kedua ada izhar mutlak. Hukum dari izhar mutlak terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu dan ya dalam satu kalimat. Contohnya ad-dunya. Yang kedua ada idgham. Idgham menurut bahasa yaitu sesuatu yang dimasukkan ke dalam memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah idgham adalah memasukkan huruf sukun ke dalam satu yang berharokat sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Contoh huruf idgham itu ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Nah, idgham itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah yaitu memasukkan tanwin atau nun sukun ke dalam huruf lain yang dengan dengungan. Contoh hurufnya itu ada 4. Ada ya, nun, mim, dan wawu. Contoh kalimatnya yaitu famay'amalu. Yang kedua ada idgham bila gunah. Idgham bila gunah yaitu memasukkan tanwin atau nun sukun ke dalam huruf lain yang tidak dengan dengungan. Hurufnya itu ada 2, ada lam sama ro. Contohnya pada kalimat fi 'isyatir radiyah. Nah, itu termasuk ke dalam idgham bila gunah. Nah, hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah suatu bacaan yang disamarkan dengan dengung. Hurufnya itu ada 15 huruf dalam huruf hijaiyah. Contohnya pada kalimat mil zulumat. Nah, yang terakhir pada hukum nun sukun dan tanwin ada iqlab. Nah, iqlab menurut bahasa yaitu sesuatu yang dirubah dari bentuknya. Sedangkan menurut istilah iqlab adalah perubahan bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi yang disertai dengan dengungan. Nah, huruf iqlab itu cuma ada 1, yaitu huruf ba. Contohnya mim baini fa ambatsna. Lalu selanjutnya pada pertemuan keempat mengenai hukum mim sukun. Hukum mim sukun terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mimi atau mitslain, yang ketiga ada izhar safawi. Pertama, ikhfa safawi. Ikhfa safawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara baca ikhfa safawi dengan mendengungkan atau menambahkan gunah yang
dipanjangkan selama 2 atau 3 harokat atau 2-3 ketukan. Contohnya pada kalimat wa ma hum bimu'minin, wa ma hum bimu'minin. Nah, yang kedua ada idgham mimi atau disebut juga dengan idgham mitslain. Adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya, cara membacanya dengan membaca mim sukun atau gunnah yang ditahan selama 2 sampai dengan 3 harokat. Contohnya pada kalimat wa aminhum min khauf. Nah, di situ kan ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga ada izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain dari ba dan mim. Contohnya wa ma hum zalimun. Kemudian pada pertemuan kelima kita membahas mengenai hukum nun dan mim bertasydid atau disebut juga dengan hukum gunnah. Gunnah menurut bahasa itu artinya adalah dengung, sedangkan menurut istilah gunnah adalah suara dengung yang berasal dari huruf nun dan juga mim. Huruf di gunnah itu ada nun bertasydid dan mim bertasydid. Pertama, nun bertasydid berasal dari 2 nun. Yang pertama nun dengan harokat sukun, yang kedua nun dengan harokat fathah, dhamma, dan kasroh. Contohnya pada kalimat inni. Nah, yang kedua ada mim bertasydid. Mim bertasydid juga berasal dari 2 huruf mim. Yang pertama mim yang berharakat sukun, dan yang kedua mim yang berharakat fathah, dhammah, dan kasroh. Contohnya pada kalimat lamma. Cara membaca gunnah atau nun bertasydid dan mim bertasydid, yang pertama yaitu menyempurnakan tasydid, yang kedua berdengung bacaan, yang ketiga menahan dengungan selama 2-3 harokat atau selama 2-3 ketukan, dan yang terakhir melibatkan rongga hidung. Contoh dari hukum nun atau mim bertasydid pada kalimat anna, hunna, mimma, summa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.